Shalom teman-teman. Selamat petang. Selamat datang di acara Paskah Komparem tahun 2025. Terima kasih sudah mau datang. Dan ini kok masih kosong ya tengahnya ya. Ayo mbak-mbak yang di situ duduk sini dulu mbak. Ini cuma boleh duduk di row depan sama row belakang ya. Oke, terima kasih sudah menyempatkan diri teman-teman untuk datang pada hari ini, pada petang hari ini. Acara hari ini tuh sebenarnya kita mau bikin konsep agak beda ya dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita lebih hype, lebih WL, lebih menyanyi seperti itu ya. Nah tahun ini kita mau bikin konsepnya tuh lebih dark, lebih menghayati, lebih serius gitu. Jadi untuk teman-teman silakan untuk dinikmati, dihayati dan juga disaksikan bersama seperti itu. Nah sebelum kita mulai acaranya, kita akan berdoa dulu. Untuk doa pembukaan akan saya antarkan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan yang mulia ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami anak-anak-Mu pada malam hari ini di gereja-Mu ya Tuhan. Kami akan merayakan Paskah Komparem tahun 2025 ini bersama-sama ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau mau buka pikiran dan juga hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Khususnya untuk Pak Argo, Pak Pendeta Dwi Arupa Mursito yang akan melayankan firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang ia sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, Kau juga izinkan kami untuk dapat menghayati dan mengenang Paskah-Mu ya Tuhan. Mengenang penderitaan-Mu, kesengsaraan-Mu, dan juga kebangkitan-Mu untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para panitia yang bertugas pada acara pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka agar semua acaranya dapat dilaksanakan dengan lancar sampai pada akhirnya. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Semua ini kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Oke teman-teman, aku mau minta teman-teman di sini untuk bisa berdiri karena kita akan memulai acaranya. Ayo teman-teman berdiri. Oke, silakan nikmati acaranya. Terima kasih. Berkorban ia berjalan dalam jalan penganiayaan tanpa menawar-nawar, tanpa daun-daun palma yang meninggikannya. Walau semua orang mencela dan mencerca, walau mahkota duri menghina harkatnya, dia rela tunduk dan sedih dan
Allah berjarak. Tidak ada jalan kembali. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Sekujur tubuhnya tercambuk, kepalanya dimahkotai duri menusuk, terpaku, tangan dan kakinya membusuk. Bahkan lambung yang terhunus tombak merusuk. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa Engkau tinggalkan aku? Dia telah menyelesaikan perjalanan hidupnya, lahir, berkarya, menderita, dan kini mati. Sunyi, sepi, senyap, dan hampa. Allahku, aku berseru, tetapi mengapa Engkau tetap jauh? Mengapa Engkau tidak tolong aku? Kita meragukan Tuhan, kecewa pada Tuhan. Namun ketahuilah bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia menyerahkan diri untuk mati di salib, untuk menebus dosa-dosa. Ia adalah orang yang sama yang akan menyertai kita menjadi terang di tengah kehidupan yang gelap dan tidak pasti. Hancurnya kita, Dia tetap rela menebus dosa kita. Tak pernah sekalipun Ia perhitungan kesalahan
dan mengingat pelanggaran kita. Ia mau membuang dosa kita sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita nyanyikan sekali lagi ya teman-teman. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sejauh timur dari barat, Engkau menghapus, membuang dosa-dosa kami melalui
tubuh dan darahmu yang engkau kurbankan di kayu salib di bukit Golgota. Melalui sebuah karya yang besar, engkau wafat di kayu salib. Hidup kami diperbarui. Terlebih ya Allah, engkau tidak hanya sengsara, engkau tidak hanya mati di kayu salib, namun engkau bangkit dari kematian. Untuk itulah pada malam hari ini kami merayakan Paskah, kemenangan atas maut, kebangkitan Kristus. Maka ya Allah, kami siap untuk menyambut sabda-Mu, biarlah hati kami pun dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh bangkit. Amin. Silakan duduk teman-teman. Tema kita hari ini adalah salib, kasih, dan aku. Minta tolong ditayangkan slide-nya. Teman-teman, tahukah kita bahwa salib adalah bentuk hukuman salah satu yang paling kejam di dunia. Yang paling tua, konon, berasal dari bangsa Persia kuno. Menariknya teman-teman, bangsa Persia kuno menghukum orang yang dianggap jahat dengan cara salib itu tidak dipalang kayu lalu dipaku tangan dan kakinya, tapi nuwun sewu, mohon maaf, ada sebuah pohon lalu ada dahan ranting yang kuat, lalu seorang yang dihukum akan ditancapkan di pohon melalui anusnya dan kemudian menembus ke jantung. Itu salib tradisional yang dilakukan dengan cara yang sangat kejam. Jadi bayangkan, mengerikan sekali. Lalu tidak semua hukuman salib dengan cara digantung di pohon, literally pohon gitu ya, kemudian berkembang cara menyalibkan seperti yang kita kenal sekarang ini. Dari Persia, Babilonia, kemudian bangsa atau kekaisaran yang paling terkenal menerapkan hukum salib adalah Romawi. Dan Yesus, Tuhan kita, disalibkan ketika Romawi berkuasa. Kita semua tahu tentang hal itu. Nah, tentu teman-teman yang terkasih, kalau kita mengenali hukuman mati di zaman modern, sudah tidak ada lagi salib. Pancung masih ada, hukuman tembak masih ada, disetrum listrik masih ada. Tetapi hukuman-hukuman mati zaman sekarang itu termasuk hukuman mati yang ringan, hukuman mati yang cukup beradab, hukuman mati yang deritanya itu tidak terlalu tragis. Dipancung memang mengerikan, tapi kan langsung mati, nggak sampai berjam-jam. Ditembak, hitungan detik langsung mati. Disetrum, langsung mati. Saya nggak tahu cara apa lagi yang dipakai di banyak tempat. Tetapi umumnya hukuman mati zaman sekarang sudah tidak setragis atau sekejam salib zaman itu, teman-teman. Tetapi Yesus, Tuhan kita, mengalami hukuman salib. Dan ada catatan yang menyangkut analisis forensik kedokteran gitu ya, yang forensik itu ahli yang melihat kalau ada orang terluka atau orang meninggal itu bagian tubuh mana saja yang terdampak, bagian tubuh mana saja yang sakit, yang menyebabkan orang itu mati. Dan saya membaca, juga melihat sebuah video itu, ternyata hukuman salib adalah hukuman yang membuat si tersalib itu mengalami penderitaan yang katakanlah komplit begitu, yang paling komplit penderitaannya. Ada berbagai macam catatan, saya sebutkan. Sebelum orang itu disalib, Romawi melalui prajuritnya akan mencambuk orang yang didakwa bersalah dan hendak disalib itu. Enggak langsung disalib, tapi dicambuk dulu, dan Yesus mengalami ini, kita tahu.
Dan cambuk itu berujung 2 atau 3, di ujung cambuk ada logam, ada tulang-tulang yang tajam atau ada duri-duri. Ketika dia disabetke begitu, lalu nancep di punggung, ditarik dan dagingnya akan ikut ketarik. Lukanya saya nggak bisa makan. Orang yang dicambuk akan mengalami pendarahan yang hebat dan kerusakan jaringan otot. Ada tradisi yang mengatakan bahwa hukuman cambuk untuk terdakwa salib itu maksimal 39 kali cambuk saja, sudah cukup, jangan lebih. Tapi ketika Yesus dihukum salib cambuk oleh Romawi, itu tidak berlaku. Yesus dicambuk lebih dari 39 kali. Ada yang pernah dicambuk, teman-teman? Pakai sabuk oleh bapaknya, atau pakai sulak, atau pakai sapu, gagang sapu. Zaman generasi milenial kayak saya ini, teman-teman itu mengalami hal yang itu wajar gitu ya, dicambuk. Ya tapi pakai sabuk itu mungkin sakit, tapi itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan sabuknya yang dialami oleh Tuhan Yesus. Lalu itu luka karena berdarah, karena dagingnya tercapik. Lalu orang itu akan dipaksa untuk memikul salib kayu palang yang beratnya 30-50 kg. Beratnya 30-50 kg dengan kayu yang kasar. Jadi bayangkan punggung kita sudah dicabik-cabik oleh hukuman cambuk, lalu harus memikul kayu yang berat dan kasar. Dan ketika memikul itu kan tajam-tajamnya kayu akan menambah luka si tersalib itu. Tidak hanya menanggung beratnya, tapi juga luka yang semakin panas, luka yang semakin gawat karena sudah berdarah, sudah terluka, tambah luka oleh karena kayu yang istilahnya ada bagian yang tajam-tajam itu. Yang mengerikan juga, kadang-kadang salib yang dipakai, kayu itu bukanlah kayu yang baru. Dalam beberapa kasus, kayu yang dipakai salib itu adalah kayu bekas yang sudah pernah dipakai untuk menyalibkan orang yang lain. Artinya di sana ada sisa darah, sisa daging, kuman, bakteri, dan sebagainya, menambah penderitaan. Makanya Yesus ketika memikul salib tidak kuat, harus dibantu gitu ya. Itu sangat wajar. Lalu ada diskusi di bagian mana, di bagian tangan itu Yesus dipaku. Pakunya paku yang besar tentu saja. Kebanyakan gambar yang dipaku adalah telapak tangan, seperti gambar ini. Tapi konon gambar seperti ini tidak terlalu akurat. Karena yang lebih lazim diterapkan adalah yang dipaku adalah pergelangan tangan. Ada alasannya. Kalau yang dipaku sini, itu tidak akan kuat menahan beban tubuh, pasti akan cepat jatuh. Dan orang yang disalib sengaja dibuat supaya tidak segera mati, tapi dibuat supaya menderita berlama-lama. Kadang seharian belum mati, maka yang dipaku sini supaya nyantolnya itu kuat, tahan berjam-jam. Lalu ada istilah yang namanya kausalgia yang disebabkan oleh tusukan paku di pergelangan tangan yang kena saraf tertentu. Artinya adalah nyeri terbakar yang parah. Tidak hanya perih, tapi lukanya seperti luka terbakar. Saya ingin mengajak kita untuk berefleksi seberapa menderitanya Yesus ketika disalib. Karena tema kita kan salib, kasih dan ampun. Lalu selain tangan tentu kaki juga dipaku, dan orang yang dipaku di kayu salib antara rebahan atau berdiri atau membungkuk agak susah, dan orang akan mengalami diafragmanya tertekan, maka ia akan kesulitan bernafas. Ketika orang yang tersalib itu mau bernafas, dia harus memaksa diri mengangkat dan membusungkan dada, artinya kaki dan tangannya akan semakin kesakitan, baru bisa bernafas. Jadi darahnya bercucuran, nafasnya tersengal-sengal.
lalu orang itu akan dehidrasi, cairan tubuhnya itu akan cepat habis. Itulah mengapa Yesus berteriak di atas salib sebelum dia wafat, "Aku haus." Kehausan. Lalu akan terjadi hal yang lazim, dislokasi sendi atau patah tulang akibat posisi tubuh yang tidak alami dan upaya untuk bisa menahan diri. Kadang-kadang pundaknya harus keluar dari tempatnya. Itu yang terjadi, luka secara fisik, penderitaan secara fisik. Bayangkan teman-teman yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus mengalami itu semua. Ditambah lagi luka-luka yang lain. Tidak hanya itu, hukuman salib yang diterapkan oleh Romawi tidak hanya membuat orang yang disalib itu sengsara secara fisik, tetapi dia juga dihancurkan secara mental. Sengaja dipertontonkan, ditaruh di tempat yang kelihatan oleh banyak orang. Kita tahu Golgota, Bukit Tengkorak itu di dekat kota, agak tinggi sehingga hampir semua penduduk yang berlalu lalang itu bisa melihat adegan yang mengerikan itu. Kadang-kadang salib ditaruh di jalan-jalan yang ramai, di tepi-tepi jalan, supaya orang melihat. Dan biasanya diterapkan untuk orang yang dianggap memberontak pemerintah Romawi. Yesus termasuk yang dituduh memberontak Romawi. Kita tahu itu. Mengapa sengaja dipertontonkan di depan umum? Supaya Romawi itu memberikan peringatan. Jangan macam-macam. Kalau kalian memberontak, nasibnya akan sama seperti orang ini. Maka kalau ada orang-orang yang mau berani melawan Romawi, mereka berpikir 1000 kali. Mereka nggak mau nasibnya sama seperti orang yang tergantung di kayu salib. Sudah sakit fisik, mentalnya pun dihancurkan, dipermalukan, dihina dengan luar biasa. Lalu orang yang tersalib akan mengalami ketakutan dan kecemasan ekstrim karena tidak langsung mati. Matinya lambat, artinya penderitaannya begitu lama. Pasti mereka berpikir, sudahlah, segeralah cabut nyawaku. Segera bunuh saja aku daripada menderita berlama-lama. Tapi mereka sengaja dibiarkan menderita berlama-lama supaya erangan cerita itu, tangisan didengar oleh banyak orang, meneror orang banyak supaya jangan macam-macam dengan penguasa Romawi. Orang yang disalib tentu saja mengalami trauma psikologis yang berat dan seringkali halusinasi karena penderitaan yang begitu luar biasa. Dan dalam banyak kasus hukuman salib, jasad yang tergantung itu dibiarkan berhari-hari sampai membusuk, sampai ada burung-burung pemakan bangkai yang kemudian memakan dagingnya pelan-pelan hingga tinggal tulang belulang. Maka betul tadi narasi yang kita baca, ada kata-kata tubuhnya membusuk dan sebagainya, itu salib diterapkan juga semacam itu. Beruntung Yesus tidak sampai dibiarkan membusuk, tapi jenazahnya dirukti, dirawat, kemudian dimakamkan dengan cara yang proper. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara soal salib, seringkali hanya berhenti pada simbol yang indah, simbol yang kita pakai sebagai hiasan atau dekorasi dan seterusnya, dan kita kadang-kadang sebagai orang Kristen kurang terlalu memaknainya. Maka bagus sekali acara Paskah yang nuansanya agak beda pada malam hari ini. Kita diajak untuk merenung, berempati pada Yesus tentang derita yang ia alami dengan begitu luar biasa. Dan salib itu bukanlah akhir dari kisah hidup Yesus. Kita tahu Yesus bangkit. Maka temanya menjadi menarik. Salib, kasih, dan aku. Slide berikutnya. Ngomong-ngomong soal Paskah, ada sebuah posting dari akun Naked Pastor, 3 perempuan yang ke makam Yesus lalu kemudian berkata, "Wow, Yesus,
mukjizat yang luar biasa, engkau bangkit, maksudnya itu. Lalu dengan nada bercanda si pembuat meme ini membayangkan Yesus berkata, ya sebenarnya bangkit dari kematian itu lebih mudah daripada mengubah pikiran manusia. Nah ini menurut saya lucu gitu ya, di satu sisi, tapi serius banget di sisi yang lain. Lucu karena Yesus bangkit itu, itu nggak ada apa-apanya. Lebih mudah mukjizat bangkit dari kematian daripada mukjizat mengubah pikiran manusia. Dia ingin mengatakan, pembuat meme ini ingin mengatakan bahwa Yesus itu mengalami kesulitan untuk membuat pengikutnya itu bisa punya pikiran yang baik. Berubah dari pikiran yang jahat menjadi pikiran yang baik. Itu lebih susah mukjizat oleh Yesus. Lebih mudah bangkit dari kematian, bla bla bla. Nah, menarik bagi saya meme ini karena seringkali kematian Kristus, kebangkitan Kristus, Jumat Agung dan Paskah, atau banyak sekali kisah Yesus itu termasuk Natal kelahirannya, tidak cukup bisa membuat kita berubah. Cara pikirnya, cara pandangnya, dan tentu saja termasuk cara hidupnya. Kenapa? Karena ketika Yesus itu hidup pada masanya, dia berhasil mengubah hidup banyak orang, termasuk juga kisah Paskah ketika dia bangkit itu mengubah mental, mengubah pikiran. Segelintir orang sebenarnya, para muridnya, tapi tidak semua orang, tidak banyak orang kemudian bisa percaya pada Yesus. Ya puji Tuhan, para perempuan percaya lalu mewartakan kepada teman-temannya, 11 rasul itu mereka percaya, Yesus menampakkan diri, pelan-pelan kemudian semua muridnya menjadi percaya. Dari yang ragu-ragu menjadi percaya. Pikirannya berubah, mentalnya berubah. Tetapi dampak itu teman-teman, dampak sensasi seperti yang dialami oleh para murid Yesus itu tidak selalu mudah kita rasakan di zaman sekarang. Karena mungkin kehidupan kita beragama, bergereja, ritual itu mungkin terlalu kering dan kurang bisa dimaknai dengan baik. Sehingga Yesus hanya berhenti pada ruang-ruang ibadah. Tetapi menurut saya perayaan Paskah kali ini menjadi menarik karena lebih bisa hening dan kita menghayati dengan sebaik-baiknya. Semoga kebangkitan Kristus bukan hanya miracle, keajaiban, mukjizat yang kuno, tapi bisa mengubah cara pandang kita. Memang manusia tidak selalu mudah berubah atau diubah. Paling tidak ada dua kekuatan yang dengan mudah itu bisa mengubah manusia. Kekuatan pertama adalah ketakutan. Kalau kita ditakut-takuti itu kita akan mudah berubah, mudah bereaksi. Tetapi kita tidak akan membahas ketakutan karena bukan itu cara Tuhan kita berkarya. Kita akan membahas yang kedua, sesuatu yang bisa mengubah, menggerakkan manusia selain ketakutan adalah cinta atau kasih. Di sini apakah ada teman-teman yang merasa bahwa tidak mengalami kasih atau tidak mengalami cinta atau tidak disayang? Semoga tidak, karena ada banyak orang, mulai dari anak-anak sampai orang tua yang merasa bahwa dirinya itu tidak dikasihi. Orang-orang yang kesepian, orang-orang yang merasa tidak ada yang peduli pada hidupnya, orang-orang yang krisis cinta kasih, dan itu bisa berbahaya banget. Membuat orang bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar dan bahkan berbahaya. Maka pengalaman dikasihi itu menjadi sangat penting untuk kita renungkan teman-teman. Nah, saya terbantu oleh ungkapan dari Santo Agustinus yang sudah juga terungkap di dalam khotbah beberapa waktu yang lalu. Slide berikutnya. Next. Salib bukan sekedar simbol gitu ya. Agustinus mengatakan salib adalah mimbar di mana Kristus mengkhotbahkan kasihnya kepada dunia. Poinnya adalah teman-teman, Yesus yang menderita begitu luar biasa fisiknya tadi itu,
menderita mentalnya tadi itu dimaknai oleh kita sebagai orang Kristen sebagai cara Tuhan untuk mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Artinya apa? Salib itu bukan hal yang keji memalukan semata, hukuman bagi pemberontak. Tapi bagi kita, iman kita kan mengimani bahwa Yesus menebus dosa kita. Sejauh timur dari barat, dosa kita diusir gitu ya, dibuang dan sebagainya. Itu berarti bahwa salib itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka, kalau di antara kita barangkali ada orang-orang yang merasa tidak mendapatkan cinta kasih, merasa kesepian, merasa bukan siapa-siapa, ingat bahwa bagi Yesus, kita ini adalah anak-anaknya yang berharga, yang dikasihinya dengan begitu luar biasa. Nah, saya bacakan kesaksian yang mengajak kita untuk menghayati kasih Kristus. 2 Korintus 5, 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15 yang menulis adalah Rasul Paulus. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Allah mengenal kami, dan aku harap kamu juga mengenal kami menurut penilaian hati nuranimu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu demi Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu demi kamu. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Ayat 15 yang akan menjadi fokus perhatian kita. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Itulah refleksi Rasul Paulus tentang kematian Kristus, tentang kebangkitan Kristus. Kristus yang telah mati untuk semua orang, untuk kita semua, supaya mereka yang hidup, kita semua yang hidup ini tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Apa artinya teman-teman? Next slide yang berikutnya. Saya mengambil beberapa kesimpulan, singkat saja, tentang tema ini, salib, kasih, dan aku. Kasihnya kurang kan. Salib adalah mimbar di mana Yesus mengkhotbahkan kasih. Maka salib dan kasih adalah dua hal yang menjadi satu kesatuan. Saya mengutip kalimat dari Agustinus tadi itu. Kalau kita melihat salib, teman-teman, mulai dari sekarang barangkali kita tidak hanya membayangkan Yesus yang mukjizat ajaib luar biasa, tapi ingatlah juga deritanya, ingatlah juga narasi yang tadi kita dengarkan dari Mbak Yesi, ingatlah juga bahwa itu adalah ungkapan cinta kasih Tuhan kepada kita. Maka poin pertama, kita dikasihi oleh Tuhan dengan luar biasa. Apapun keadaan hidup kita, apapun dosa kita, apapun masa lalu kita itu tetap dikasihi oleh Tuhan. Nah, itu poin yang pertama. Maka, kalau kita merasa dikasihi oleh Tuhan, kita akan menjalani hidup ini tidak dengan gerutu, tidak dengan keluh kesah, tidak dengan kesuraman, tetapi dengan optimis, dengan pengharapan. Nah, saya berharap kita semua, tentu termasuk saya, adalah orang-orang yang selalu ingat, selalu yakin bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan dengan luar biasa. Kasih Tuhan itu nyata kepada kita. Mungkin ada kasih-kasih di sekitar kita, cinta-cinta di sekitar kita yang ada, tetapi saya yakin tidak setotal, tidak seluar biasa
dan tidak sebesar kasih Allah kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka refleksi yang kedua, kalau kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi luar biasa, maka sudah sepantasnya kita memancarkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Maka aku di sini bukan hanya menjadi sasaran kasih Tuhan, tapi aku juga memantulkan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak terbatas hanya untuk golongan kelompok agama tertentu. Tapi seperti Agustinus mengatakan, salib adalah mimbar di mana Yesus mengkhotbahkan kasih-Nya kepada dunia. Nah, dunia ini berisi juga banyak hal, banyak orang yang perlu mendapatkan cinta kasih. Nah, semoga kita adalah orang-orang yang bisa memancarkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, semoga salib, kasih, dan aku ini bisa menolong kita untuk bisa menghayati Paskah. Tidak hanya perayaan tahunan yang berlalu dengan begitu saja, tetapi kita mendapatkan semangat karena Yesus sudah menderita luar biasa, sakit fisik, sakit mental, kesepian, dan seterusnya, paling menderita, tetapi itu semua bukti bahwa Dia mengasihi saudara dan saya. Nah, kita yang sudah dikasih ini, marilah jangan sampai kehilangan kasih, dan meskipun hidup kita berat, kita pun menderita, mungkin tidak setragis apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, tapi Tuhan mengajak kita untuk tidak menyerah, karena salib, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Yesus mengalami Paskah, yaitu kebangkitan. Semoga kita pun adalah orang-orang yang punya harapan bahwa di balik segala pergumulan, penderitaan, akan selalu ada kebangkitan. Mari kita mengambil waktu hening sejenak setelah mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Engkau tidak hanya mengajar, mengkhotbahkan tentang kasih, tapi Engkau sungguh-sungguh membuktikan dengan cara berkorban di kayu salib. Maka ya Allah, salib yang kami imani bukanlah semata Anda hukuman mati yang kejam, namun salib kami hayati sebagai bukti dari cinta kasih Tuhan. Maka ya Allah, ajarlah kami untuk selalu mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami, maka kami tidak akan mengecewakan Engkau. Mampukanlah kami Tuhan untuk tidak hanya menerima kasih, namun juga memancarkan, membagikan, dan menyebarkan kasih-Mu itu kepada orang-orang di sekitar kami. Dengan begitu, kehidupan kami pun akan menjadi kehidupan yang bermakna, dan kematian serta kebangkitan Kristus bukanlah hal yang sia-sia belaka. Terima kasih ya Allah untuk sabda-Mu. Di dalam Paskah yang indah ini, kiranya hati kami dan hidup kami diubahkan oleh kebangkitan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ia telah bangkit, Ia telah bangkit, Ia telah bangkit. Bersukacitalah, bergembiralah, dan bersyukurlah. Yesus, Tuhan kita, menang. Rayakan kemenangan ini dengan bergembira dan berjanjilah bahwa kita akan selalu percaya padanya. Sebab Dialah Allah dan harapan yang membuat kita hidup dan menang dalam anugerah Allah. Salibnya, kasih-Nya, dan pengorbanannya yang menyelamatkan kita. Kebangkitannya melepaskan kita dari belenggu dosa yang tak terkira. Kebangkitannya memberi harapan bagi orang-orang yang tak putus berdoa dan berharap. Di atas kayu salib,
Ia selamatkan kita. Di atas kayu salib Ia ubah hidup kita. Di atas kayu salib Ia jadikan kita baru. Terima kasih Tuhanku. Engkaulah harapan baru bagi kami. Karena kasih dan salib-Mu, aku hidup. Teman-teman, mari kita berdiri. Ya, teman-teman boleh duduk kembali ya. Terima kasih buat Pak Argo Mursito untuk renungan yang luar biasa pada sore hari ini ya. Jadi di Paskah hari ini tema
namanya Salib, Kasih, dan Aku. Di sini kita diingatkan kembali bagaimana penderitaan Yesus yang mendalam untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Teman-teman masih semangat ya ini ya? Masih semangat nggak Masih nih? ya? Yang heboh dong, yang heboh. Masih semangat nggak? Nah, sebelum seru-seruan, nanti habis ini kita ada game, tapi kita persiapan untuk persembahan dulu ya. Setelah ini mau persembahan dulu. Kita siapkan persembahan dulu dengan diiringi lagu Bersuka Dalam Tuhan. Diminta untuk berdiri. Ayo teman-teman, kita berdiri sambil tepuk tangan dan joget. Mari kita bersatu di dalam doa, saya hentakkan. Ya Bapa yang penuh kasih, kembali kami menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa sukacita dan penuh rasa syukur. Terima kasih ya Tuhan, karena tiada pernah berkesudahan Engkau selalu memberikan kepada kami berkat dan rezeki setiap harinya. Dan baru saja kami mempersembahkan persembahan untuk-Mu. Kami berdoa kiranya semoga persembahan yang tidak seberapa ini dapat menjadikan berkat bagi seluruh umat-Mu, bagi gereja-Mu, dan juga dapat untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Masih pada semangat ya ini ya? Ya, sekarang kita masuk ke acara seru-seruan nih. Kira-kira apa sih Kak Monika yang identik sama Paskah?
Apa ya? Ada yang tahu nggak teman-teman? Apa ya? Ada yang tahu enggak? Telur Endok, ya? endok Iya, ya. Benar banget. Nggak afdol ya kayaknya kalau Paskah itu enggak ada telur. Biasanya kan kalau Paskah kita apa? Suka cari telur ya. Nah, di sini game kita apa nih, Kak? Sekarang games kita adalah mencari telur. Nah, Kak Monika bisa disampaikan rules-nya gimana? Jadi di sini kita panitia itu udah menyembunyikan telur ada 10. Nanti kita gamenya cari telur di dalam area gereja aja. Nggak sampai luar-luar sih, itu nanti ada 10. Dan nanti ada hadiah khusus bagi teman-teman yang menemukan 3 lambang salib di telur itu. Jadi nyarinya cuman di dalam gedung aja ya teman-teman, nggak sampai keluar ya? Oh sama di, oh nggak sampai di pinggir-pinggir, cuman di area sekitar sini tok ya. Yang spesial ada 3 telur, diingat-ingat ya. Pokoknya total ada 10. Iya, jadi nanti yang nemu, Oh ada 11, oh revisi ada 11 ternyata guys, nambah 1. Hadiahnya di situ ya. Oke. udah ya langsung aja nih. Langsung aja. Ya teman-teman. Bisa mulai berdiri aja yuk. Yuk berdiri. Diiringi lagu-lagu Kak Danti. Ya, Oke. ya. Ini waktunya berapa menit Kak? Sampai semuanya ketemu ya. Oke. Semuanya. Sampai semuanya ketemu. Yuk dimulai dalam tenang. 3, 2, 1, let's go. Lah bisa. Yeay. Nanti yang Ayo. lambang salib maju ke depan ya. Minta musiknya dong Kak, musik. Mbaknya capek ya Mbak Danti. Kakak juga ayo. musiknya dong, biar lebih seru. Kalau udah ada yang dapat. Ayo. Boleh. Ayo. Itu ya ada yang di atas tuh. Ayo. Jangan rebutan. Kalau udah dapat boleh nyari lagi. Ayo. Ada yang udah nemu lambang salib belum? Ada nggak? Sambil dicek ya teman-teman ya, barangkali ada yang nemu lambang salib. Panitia nggak ikut ya panitia ya? Mas Ciri dapat apa Mas Ciri? Ini yang nemu udah ada berapa ini ayo? Angkat tangan yang udah nemu. 1, 2, Panitia 3. nggak boleh. Baru 3. Dari 11 baru 3. Baru 3. Kapan? Teman-teman cari aja ya, tapi jangan sambil rusak propertinya. Ayo guys, masih banyak banget. Banyak. Ayo Yesi. Teman-teman yang udah nemu maju ke depan ya. Coba angkat tangan yang udah nemu. Udah deh, boleh. 1, 2, 3, 4. Ada. Baru 4 ini.
udah belum. Yang Baru 5. Oh, udah ada 6. Kurang 3 lagi. Ini yang mau lambang salib belum ada ya? Ayo, ayo, ayo. di gamelan nggak ada. Di gamelan nggak ada. Di gamelan sama dekorasi nggak ada. Coba barangkali di atas-atas. Ayo. Di dekorasi nggak ada ya. Ayo. Ayo. Nih, ada boleh kasih clue nggak sih? Ini tiga-tiganya belum ketemu loh. Panitianya juga lupa ternyata. Ayo. Yes. Coba dikasih clue coba. Coba dikasih clue yang tahu ini. Coba cari di bawah kursi itu, di bawah kursi, di atas gorden, atas sound system, Gali tirai. terus di atas Di AC, antara kursi susun. terus di Di tengah-tengah kursi susun. Tirai-tirai coba dibuka-buka. Di bawah, ayo diintip. coba tuh di Mas Erik di Mas Erik ada nggak? Mau kasih 9 deh ini. Coba kita berhitung dulu. Kita berhitung dulu. Yang udah dapat telur, yang udah dapat endok ke sini guys. Yang udah dapat telur maju dulu ya. Maju dulu, kita berhitung. Baris dulu, baris. Ayo di sini. Yuk baris dulu, baris. Dapat 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya? Kurang 2. Ya oke. Kurang 2. Sambil telurnya dilihat ya ada tanda salibnya apa enggak coba. Sambil dibuka. Barangkali di majelis ada di bawah kursi. Di bawah meja itu. Di atas AC. Nah itu tuh di kantong Mas Erik coba. Di kantong Mbak Cynthia. Ada dah. Gemes banget. Dia ini dapat juga ya Kak. Telurnya gede-gede lagi. Gede ya. Udah, Po. Ayo di spill aja deh. Yang tahu.
Coba di spill. Oh, kasih clue. Keduanya di mana? Yosua mana? Yosua yang menyembunyikan telur. Coba kasih clue. 2 belum ditemukan. 2 belum. 1 di area sana. Ayo, cepet-cepetan, ayo. Coba. Mungkin di kursi majelis. Di kursi majelis atau di mana? Ayo, cepet-cepetan yuk. Satunya lagi di mana satunya? Di area sana gitu. Di area sana. Yang satunya di mana ya? Aku juga lupa nih. Tadi aku ini nih. Kita survei dulu. Permisi, Bu. Yosua tahu jawab. Di mana ya? Lupa panitianya. Yang di majelis tadi, yang area Coba. sana ada yang nemu belum? Belum ya? Gini aja, kita setor. Kita tanyain satu-satu pada nemunya di mana ya? Juga. Coba sih yang dapat mana yang dapat? Nih, Mbak Sari, kamu tadi nemunya di mana? Di sini cuma di belakang. Satu. Oke, kamu nemu di mana? Dikasih Mas Yeri. Kamu nemu di mana? Kursi masuk. Berta nemu di mana? Grace nemu di sini. Kamu nemu di mana? Sana. Tas. Siapa lagi yang punya? Mas Haji nemu di mana? Pojok sana. Udah, ada lagi? Kamu nemu di mana? Majelis nih. Oke. Yang berapa jadinya? Yang terakhir di daerah sana. Ayo. Ya, betul di sekitar situ teman-teman. Pada bergerombol. Yang gitu. satunya itu lumayan susah untuk dicari. Ayo, itu hampir tahu tuh. Hampir. Nggak naik. Nggak sampai gamelan. Tidak sampai di atas ya. Tidak sampai di atas itu udah hampir itu. Itu pahit. Dikit lagi, ayo. Yaudah, gini aja. Kalau nggak nemu, nanti Yosua yang ambil, nanti kita sayembara. Gimana? Oke. Udah mau menyerah, coba kamu ke sana. Pada mau nyerah Coba. Disepi lagi. Diambil aja Yosua, nanti kita sayembara. Udah semua ya ini ya. Ya udah nggak apa-apa, udah pecah nggak apa-apa. Kita sayembara nih. Coba teman-teman yang mau mendapatkan telur terakhir, aku mau nanya dari narasinya Yesi yang tadi, ada bahasa asing selain bahasa Indonesia? Selain Yesi. Yesi nggak boleh jawab ya. Warga. Aji. Kalau nggak ada yang tahu nanti Yesi. Kalau nggak ada yang benar, ada. Ya coba dulu Ada 4 aja. kata. Oke coba, Mas Aji dulu atau siapa? Baris. Sini, Selena sini. Harus 4 benar ya. Yang paling benar, yang paling mendekati. Eli lama sabaktani. Kurang tepat. Edoi lama sabakti. Edoi lama sabakti. Salah. Mas Aji. Apa? Sama. Salah di sebelum Jessie yang ngomong nih. Ada yang mau challenge lagi nggak? Boleh. Ini maju. Ya boleh Jasmine. Gak apa-apa sini.
coba dulu, maju. Ngomongnya. Tapi harus puitis. Boleh. Kamu udah baca kan? Aloy lama sabaka tani. Benar. Aloy lama sakabatani. Eloi lama sabak tani. Silakan. Eloi lama sabah tani. Oke, sudah ketemu semua. Silakan Mbak MC. Tadi yang udah dapat maju lagi ya, maju lagi. Yang udah dapat kumpul ke depan, guys. Yang ada tanda salibnya siapa nih? Ayo, maju. Sini. Sambil dilihat ya Maju. teman-teman yang udah dibuka, coba ada yang dapat lambang salib apa enggak? Yang dapat tanda salib Ini siapa? yang lambang salib 1. Gak ada. Enggak ada. Siapa lagi nih? Ada 2 lagi. Kurang 2 Mas Haji ada enggak Mas Haji? Enggak ada. Terus Mbak Sari? Mbak Sari coba. Enggak ada. Mbak Titi? 1 ya? Oh, enggak dapat ya? Siapa lagi? Yesi dapat nggak Yesi? Nggak ada. Ya sih, nggak ada juga ya. Bang Yos, ada salibnya? Nggak ada. Coba yang ada lambang salibnya tadi di mana aja? Kurang 2. Chris dapat berapa? 1. Totalnya ada 3, lambang salibnya baru 1. Gimana ini Kak? Gimana ini? Oke. Tanya apa? Bantu pikirin Kak. Tanya bantu pikirin Kak. Tadi teman-teman yang ketemu telurnya maju lagi yuk. Maju. Ayo. Yang dapat telur tadi? Maju dulu. Maju. Ada sayembara untuk hadiahnya. Ini karena kurang 2 lagi ya tadi ya yang tidak ada lambang salibnya. Baris di depan. Maju. Mbak Sari. Ini jadi nanti kecuali Grace ya. Ini nanti cepet-cepetan jawab. 2 pertanyaan ya nanti ya. Pertanyaan yang pertama dari khotbahnya Pak Pendeta Argo tadi kan dijelasin berapa kali hukuman cambuk yang didapat. Iya yang didapat pada saat itu, tapi bukan yang Tuhan Yesusnya ya, yang peraturan umum. Oke, maksimal 39 kali. 39 kali. Oke, pertanyaan Pak Argo? Betul. Berarti memperhatikan ya Mas Haji ya. Pertanyaan kedua. Keduanya apa?
Mas Haji. Pertanyaan kedua apa ya? Coba nyanyikan salah satu lagu yang dinyanyikan hari ini. Nyanyikan salah satu lagu yang dinyanyikan hari ini. Coba turun semua, cepet-cepetan oh. 1, 2, 3. Siapa tuh? Selena. 1, 2, 3. Yesi. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Harus pakai pemutih nih. Lupakan pemutih, pakai vanish. Oke. Yang lainnya boleh duduk ya selain. Ya, terima kasih. Tunggu dulu, tunggu. Sabar sebentar. Tunggu. Bapak Ibu, kita tidak sedang menonton. Nah, tapi kita ini ada hadiah. Sini ke tengah lagi, ke tengah lagi. Amin. Jadi ketika Buat kami semua para pemenang 3 ini, Bapak Ibu Saudara. ini ambil aja acak. Diambil aja. Yuk, cap cip cup, cap cip cup. Terus dibuka nomornya. Yesi nomor 2. Grace ya, 1. Mas Haji 1. Nah, itu di sana ada angkanya. Diambil sesuai dengan angka yang ada di kertas. Sabar sebentar. Yeay. Ini foto dulu enggak sih yang dapat Oke, hadiah? selamat. Foto-foto. Selamat. Amin. Jadi ketika kami semua ke bawah, kita ikuti Bapak Ibu Saudara. Amin. Boleh saya melihat jempolnya tinggi-tinggi? Semuanya turun sampai ke bawah, Bapak Ibu. Ibu. Sini. Yeay, selamat. Selamat, terima kasih. Terima kasih, terima Duduk kasih. kembali. Silakan duduk. Capek ya teman-teman ya. Capek nggak nih teman-teman? Capek ya? Lapar nggak? Lapar nggak? Lapar ya. Lapar. Hari ini kita akan berbakso Ria. Berarti langsung lanjut aja. Selanjutnya kita makan bisa. Selanjutnya doa Kita- makan ya dan doa. Kepada Mas Ardan. Mas Ardan, majelis pemuda, silakan untuk doa penutup dan doa makannya Mas Ardan. Oke, teman-teman mari kita berdoa untuk menutup acara ini dan untuk makan mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing kami sehingga kami datang ke hadirat-Mu dengan selamat ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berterima kasih juga karena berkat-Mu ya Tuhan untuk hari ini yang begitu indah dan kami percaya Tuhan dengan kebahagiaan ini kami dapat menghayati lebih akan penderitaan-Mu sehingga Kamu begitu besar untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan makannya Tuhan, kiranya makan ini dapat berguna bagi jasmani kami ya Tuhan, sehingga kami dapat bersemangat lagi untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman kami yang di luar sehingga dapat bergabung dengan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati makanan ini juga dan kiranya Tuhan memberkati teman-teman kami yang di luar supaya dapat bergabung dengan kami untuk lebih memuja Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kiranya nanti ke depannya kami dapat lebih memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sekian atas doa yang kurang sempurna ini kami hantarkan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Amin. Terima kasih kepada Mas Adam. Teman-teman, ini habis ini kita memuji nama Tuhan untuk pujian penutup ya. Kita menyanyikan bersuka dalam Tuhan. Oh, berdiri ya teman-teman. Ayo sambil berdiri. Sambil tepuk tangan. Antri aja kita buat barisan memanjang ke pintu tengah ini ya. Langsung aja, langsung buat barisan aja. Membuat Ayo, satu ayo, baris. ayo. Bakso bulan.